Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di acara Talkshow Kacamata Kuku bersama saya Fauzia Zahra, dan ada dua narasumber saya yang akan saya kenalkan lebih lanjut dengan tema pada kali ini, yaitu peduli COVID-19. Dan tentunya kami juga sudah mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Yang pertama itu merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Ahmad Yani. Selamat datang Kang Saiful. Selamat datang. Gimana, sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan satu lagi ada mahasiswa dari Universitas Islam Bandung. Selamat datang Kang Isan. Gimana, sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pastinya ini sesuai dengan tema pada kali ini, yaitu peduli kita terhadap COVID-19 di Indonesia. Nah, tidak menyangka bahwa COVID-19 ini akan menimpa bangsa kita, bangsa Indonesia, sehingga terjadi masalah di berbagai sektor. Di antaranya ada ekonomi, kesehatan, sosial, dan lain-lain. Nah, kita akan berbincang dengan narasumber kita mengenai hal ini. Langsung saja, yang pertama kita akan tanyakan dulu dari Kang Saiful. Nah, gimana nih Kang pendapat Akang mengenai masalah pendidikan di Indonesia? Karena sekarang kita lihat bahwa PPKM diperpanjang lagi sampai tanggal 30 Agustus, sedangkan dulu pernah ada rencana bahwa sekolah tatap muka akan dilaksanakan di bulan September nih Kang. Gimana nih kamu pendapat Akang? Baik, menurut pendapat saya dan sudut pandang saya, jadi pendidikan dilakukan secara online itu ya mungkin tadinya pemerintah untuk memajukan teknologi. Namun ada sisi hal yang lain juga, yaitu jadi bagi anak-anak SMA dan ke bawahnya SMP SD, yaitu mereka sulit untuk memahami materi. Karena pendidikan dilakukan secara offline pun bertatap muka dengan guru, itu banyak murid-murid yang jarang memahami gitu dari materi yang guru berikan. Apalagi sekarang dilakukannya pendidikan dengan cara daring. Jadi banyak murid-murid juga yang mengeluh dan tidak memahami. Jadi mereka lebih pusing dan bingung dengan materi yang diberikan oleh gurunya sendiri. Mereka tidak memahami pelajaran apa yang mereka dapatkan. Seperti itu kalau dari saya. Nah, kalau dari pendapat Kang Isan gimana nih? Kalau dari saya sendiri betul apa yang dikatakan oleh Kang Saiful tadi ya. Pendidikan di masa pandemi ini memang suatu inovasi dari pemerintah dalam mengembangkan proses digitalisasi era revolusi 4.0, tapi yang menjadi suatu catatan pada pendidikan pada masa pandemi ini, bangsa kita sebenarnya belum siap untuk melakukan pendidikan melalui digitalisasi ini. Bisa kita lihat di berita-berita TV bahwa banyak adik-adik kita gitu kan, kita mahasiswa, adik-adik kita yang mereka malah bermain-main, yang mengerjakan tugas malah ibunya, terus ada yang orang tuanya itu lost control sehingga ada suatu penyiksaan bahkan pembunuhan kepada si anak didik itu. Tapi sebenarnya yang ini adalah sudut pandang Islamnya itu, yang menjadi madrasatul ula pada Islam atau sekolah pertama pada Islam itu ya seharusnya si ibu itu. Jadi si ibu itu seharusnya sudah siap, sudah sigap untuk mendidik si anak sebagai orang-orang sukses, orang-orang penerus estafeta perjuangan ke depan. Nah, ya betul sekali Kang. Jadi tugas kita juga sebagai mahasiswa untuk melakukan perubahan di negeri ini. Nah, dari masa pandemi ini kan pemerintah banyak sekali mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Yang pertama kalau ingat Kang Isan sama Kang Saiful itu, bahwa dulu itu ada kebijakan PSBB transisi, sampai sekarang PPKM darurat dan PPKM sampai level 4. Nah, gimana nih tanggapan Kang Isan sama Kang Saiful mengenai kebijakan pemerintah tersebut? Boleh dari Kang Saiful dulu. Kalau menurut saya sih mengambil dari sudut pandang masyarakat. Jadi masyarakat itu menanggapi kebijakan pemerintah itu lebih ke acuh seperti itu. Karena yang mereka lebih mengutamakan mengisi perut gitu. Sementara kan pemerintah membuat kebijakan itu demi keamanan bersama dan demi kesehatan bersama juga. Namun banyak masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah
mereka lebih acuh dengan kebijakan tersebut karena mereka lebih fokus mencari kerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti itu. Mungkin bagi orang-orang yang emang ekonominya di atas seperti itu, ya kebijakan seperti ini memang didukung gitu karena hidup mereka tercukupi. Namun menurut saya kebijakan seperti ini yang mungkin pemerintah itu bagus untuk menangani COVID ini dan untuk menjaga kesehatan masyarakat juga bersama. Tapi ya kembali lagi dengan sudut pandangan yang berbeda, ya ini menjadi salah satu polemik bagi di kalangan masyarakat seperti itu. Kalau dari Kang Isan gimana nih? Kalau dari saya sendiri, menurut survei dari Organisasi Kepemudaan Jawa Barat bahwa pola hidup masyarakat atau aktivitas masyarakat dari mulai kebijakan pemerintah PSBB, PSBB transisi, PPKM darurat sampai ke PPKM berlevel gitu ya, udah kayak MGP aja pakai level. Di sini pola hidup masyarakat tidak ada yang berubah sama sekali. Betul tadi kata Kang Saiful bahwa ketika kita dibatasi ruang geraknya, ketika kita dibatasi untuk beraktivitas, harusnya ada subsidi yang masuk gitu. Tetapi bisa kita lihat sekarang bahwa tak sedikit para konglomerat orang-orang birokrasi gitu, mereka malah ada yang menjual belikan atau melelang jual belikan surat rumah sakit, surat tanah rumah sakit, ada yang korupsi tingkat kabupaten, ada yang bahkan menterinya pun ada yang korupsi. Seharusnya selaku pemerintah ulil amri mereka memberikan suatu uswah, suatu contoh kepada masyarakat, baik dalam hal disiplin, baik dalam hal lain sebagainya, karena akan terjadi suatu dekadensi atau pemerosotan kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah ketika pemerintah itu ya mereka tidak memberikan contoh gitu. Belum lagi ada pungli ketika bansos, walaupun memang pada bansos itu memang ada, saya tidak menafikan ada bansos yang sampai ke tangan masyarakat secara utuh. Ada juga orang-orang seperti Satpol PP yang mengayomi masyarakat, ada Satpol PP yang mereka malah melakukan suatu pengrajiaan secara tidak manusiawi, dagangan-dagangan mereka diambil, dagangan-dagangan rakyat kecil PKL, ada juga yang disemprot pakai air disinfektan. Kok aneh gitu dilihat-lihat di sini. Emang COVID itu ada pada ranah perdagangan saja? Apakah COVID itu hadir pada orang-orang masyarakat kecil saja? Tetapi kalau kita lihat ketika orang-orang konglomerat, ketika orang yang besar itu melakukan suatu acara, malah orang nomor satu di Indonesia ini hadir ke sana. Tapi ketika orang-orang kecil merayakan suatu kebahagiaan atau suatu kesenangan, malah dibubarkan. Memang terjadi suatu polemik dan kejomplangan hukum gitu. Di mana orang-orang yang korupsi diobral saat hukumannya juga dikurangi hukumannya tentu saja, tapi orang-orang yang kecil ketika melakukan kesalahan kecil malah dihukum seperti pisau yang tajam ke bawah tapi tumbuh ke atas. Tadi kita sudah mengetahui pendapat dari kawan-kawan kita, ada Kang Isan sama Kang Saiful. Nah, terakhir mungkin ada closing statement dari Kang Saiful sama Kang Isan, boleh? Dari Kang Isan dulu. Jadi closing statement dari saya mungkin untuk seluruh masyarakat Indonesia, mari kita berdisiplin, taati apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah tanpa mematahkan daya kritis kita, khususnya bagi kawan-kawan kaum muda gitu. Mari kita menjadi seorang pemuda yang membangun bangsa, tetap jaga jarak, patuhi protokol kesehatan, jaga iman dan imun. Mungkin sekian. Dari Kang Saiful? Kalau dari saya ya saya sama seperti Kang Isan. Dari saya, harapan saya kepada masyarakat, kaum muda dan anak-anak, patuhilah protokol kesehatan yang disuruh oleh pemerintah, tetap menjaga jarak dan menjaga kesehatan juga. Oke, terima kasih Kang Saiful dan Kang Isan sudah menyempatkan datang pada talkshow kali ini. Dan pesan dari saya, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan melakukan pola hidup sehat tentunya. Saya Fauzia Zahra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.